warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Buya, benarkah kalau kita ikut-ikutan mengamalkan zikir tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah tanpa ada sanad mursyid atau ijazah dari mursyid akan rentan dimasuki jin? Apa? Rentan kemasukan jin. Baik. Ada orang mengamalkan misalnya wirid-wirid tarekah Qadiriyah, Naqsabandiyah, Rifa'iyah, tarekah Alawiyah maksudnya. Apakah boleh kalau kita mengamalkan tanpa ijazah? Mereka para ulama-ulama itu menghadirkan zikir-zikir itu bukan ngarang. Sebetulnya apa yang mereka lakukan adalah petunjuk daripada syariat Nabi yang mereka fahami. Cuman ada penekanan, setiap imam tarekah itu menekankan ini menekankan ini, tapi semua diambil dari Nabi. Kalau orang ingin mengamalkan sunnah Nabi semuanya nggak ada yang mampu. Sehingga tarekah Qadiriyah menekankan sisi ini, zikir apa, la ilaha illallah, ini penekanan sisi ini. Dan itu zikir diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian nanti ada tarekah yang lainnya, Syadiliyah, tarekah Rifa'iyah, itu ada. Semua yang amalan-amalan mereka adalah diambil dari Nabi SAW. Artinya selagi semua diambil dari Nabi, maka anda pun sah mengamalkan tanpa adanya sanad. Karena amalan dari Nabi. Bahkan kalau seorang guru menyusun sebuah doa yang cantik, anda boleh membaca. Karena yang penting makna hati anda dengan Allah. Akan tapi sanad itu perlu. Sanad itu perlu menyambung antara kita dengan guru hingga sampai kepada sahibut tarekah yang mereka adalah ahli Allah. Syekh Abdul Qadir Jailani langsung nanti sampai kepada baginda Nabi SAW misalnya. Jadi sanad itu penting. Jadi kalau anda membaca tanpa ijazah, enggak akan menjadi gila. Yang menjadi gila itu adalah orang mengamalkan amalan karena pengen bisa terbang, makan api, makan paku, makan beling. Dia pengen aneh-aneh, pengen kebal dan sebagainya. Niatnya nggak bener ya. Dia mau puasa pun niatnya stres kayak pengen jadi setan. Setan kan ditusuk nggak apa-apa. Bahkan bukan makan api, dia dari api. Orang kok puasa aneh-aneh, itu yang stres. Kalau anda mengamalkan karena Allah, nggak ada bikin stres, nggak ada bikin gila, nggak akan kemasukan jin. Amalkan karena Allah. Saya ada orang-orang beribadah suluk tarekat Naqsabandiyah. Apakah ada hadis sumber hukumnya? Suluk diambil dari 3 huruf. Salaka artinya lewat di suatu jalan. Mana hadisnya? Man salaka, siapa yang melewati suatu jalan. Suluk, melewati suatu jalan. Jalan apa? Nama jalannya itu metode. Bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya metode. Bahasa kitanya metode. Bahasa Arabnya tariqat, disusun oleh Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, maka disebut tariqat Naqsabandiyah. Bagaimana supaya fokus berzikir mengingat Allah? Maka ditalkinkan oleh guru, la ilaha illallah. Talqin artinya diajarkan. Talqin dikte, aku ucapkan la ilaha illallah, kau ikut ya, la ilaha illallah. Nah, selama proses ini jangan makan-makan yang berdarah dulu. Karena kalau makan berdarah nanti libido seksualnya meningkat, naik. Bukan ingat Allah, ingat yang lain-lain. Oke lah Tuan Guru. Wudhu tak boleh batal ya. Jadi kalau batal langsung kamar mandi, zikir lagi. Langsung kamar mandi. Kenapa mesti pakai kelambu? Banyak nyamuk. Mutu qabla anta mutu, mati sebelum mati. Masuk ke dalam kelambu petak 4. Tengok sebelah alam barzah, macam di dalam kotak tanah, mati. Selama berapa lama? 10 hari, ada yang 30 hari, ada 40 hari. Itu adalah pelatihan. Bapak Anu kemana? Kenapa tak datang? Dia sedang pelatihan di Bandung, Pak Ustaz. Pelatihan apa? Rapim. Pelatihan apa? Pelatihan untuk naik jadi kepala staf. Pelatihan apa? Latihan jadi kepala dinas. Pelatihan. Saya pelatihan 21 hari di Ronggowarsito, LPJ. Latihan prajabatan, mau jadi PNS penuh. Jam 6 pagi upacara, jam 10 malam upacara, mendasi terus tak pernah copot. Setelah saya lulus tak ada pakai dasi lagi. Suluk itu pelatihan. Wuduk tak boleh putus. Supaya apa? Supaya latihan wuduknya tak berhenti. Ustaz Somad yang dimuliakan Allah, amin. Semoga selalu istiqamah dan selalu dalam lindungan Allah, amin ya rabbal alamin.
Ustadz, saya dari Indonesia mencari nafkah di Malaysia. Ustadz, saya minta diijazahkan Ratib Al-Attas dari Ustadz. Saya mendapat berkah. Saya mendapat ijazah Ratib Al-Attas dari Al-Habib Muhammad Ibnu Alawi Al-Attas, bersanad sampai kepada sahib Ratib Al-Attas. Ajaztukum, aku ijazahkan kepada kamu Ratib Al-Attas, asa an tamfa'ana fid daraini, semoga bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. Maka ucapannya kalau diberi ijazah, qabiltu, aku terimalah ijazah ini. Itu ijazah. Ajaztukum jami'a muallafati wa marwiyati wa muhadarati, aku ijazahkan buku 37 masalah popular, 99 tanya jawab salat, 33 tanya jawab kurban, 30 tanya jawab puasa. Semua muhadarah yang selama ini didengar aku ijazahkan kepada yang hadir pada majlis ini. Qabiltu, aku terima. Ijazah namanya. Itu tradisi baik dari para ulama kita dahulu. Saya pergi ke Palembang. Ada orang, ini boleh diamalkan, boleh tidak. Puan-puan yang tidak setuju diam saja. Jadi ada seorang istri dia 4 orang. Jadi seorang ini bertanya, bagaimana tuan boleh beristri 4? Bagaimana melunakkan hati perempuan? Kata dia, saya baca Ratib Al-Attas. Berapa kali? 41 kali. Kerana ada orang membaca 41 kali, ada seorang dia baca. Kau baca, aku nak meminang perempuan, Habib. Kau baca Ratib Al-Attas supaya lunak hati ayah dia, lunak pula hati dia. Dia baca 17 kali, dia pun tertidur. Selepas itu dia pun tawakal, dia datang, dia diterima. Lepas itu dia report, dia balik kepada Tuan Habib. Habib, ya, saya dah baca 17 kali, tak sampai 41, dia terima. Katanya 41 baru terima. Apa kata Habib? Engkau baca 17, dia terima. Kalau kau baca 41, dia yang datang ke rumah engkau. Tapi saya belum amalkan lagi. Saya hanya baca sekali, 2 kali. Belum pernah saya cuba 41 kali. Andai saya baca 41 kali, mungkin banyak juga yang datang. Karena banyak sekali aliran-aliran sesat dari sebagian tarekat-tarekat sufiah yang mengajarkan, berkedok mengajarkan tazkiyatun nafs, tapi dia minta sama selain Allah Subhanahu wa taala. Hajatnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan beberapa tulisan-tulisan guru-guru mereka dari thariqat-thariqat, ya, thariqat kesufian. Di antaranya adalah thariqat Naqsyabandiyah. Di antara tulisan yang menarik ini Muhammad Abdul Khani An-Naqsyabandi berkata, adapun dari kalangan hewan, kami punya beberapa syekh dari antara mereka. Jadi syekhnya itu hewan. Ini bukan saya ngomong. Di antara kalangan hewan, adapun dari kalangan hewan, kami punya beberapa syekh di antara mereka. Di antara syekh-syekh yang kami bersandar kepadanya adalah kuda. Sesungguhnya ibadahnya sangat menakjubkan. Juga elang, kucing, anjing, singa, lebah dan lainnya. Aku tidak bisa meniru sifat ibadah mereka. Jadi gurunya dia kuda. Dalam berguru tazkiyatun nafsnya itu sama kuda. Muhammad Bahauddin Naqsyaban, pendiri tarekat Naqsyabandiyah, dia berkata begini, sampailah suatu hari aku menemui seekor anjing. Ketika aku bertemu dan berdiri di depannya, tiba-tiba aku mendapati keadaan yang luar biasa. Dan tiba-tiba aku menangis sejadi-jadinya. Dan anjing itu berbaring dan mengangkat keempat kakinya ke arah langit. Aku mendengar suara tangisan sedih dan suara lirih. Aku pun mengangkat kedua tanganku sambil mengatakan amin. Hingga anjing itu diam dan berdiri. Dan aku menemukan,
Jadi mungkin anjingnya kaget ya, dia tiduran begini, loh ini kok amin-amin, akhirnya ditinggal pergi gitu. Dan aku pernah menemukan seekor bunglon dan tiba-tiba aku terbetik untuk minta syafaat kepadanya. Maka ia berbaring dan menghadapkan ke langit tangannya. Dan aku pun mengucapkan amin. Jadi minta syafaat sama bunglon. Ini tazkiyatun nafs macam apa ini? Anda digiring untuk khusyuk kepada Allah tapi diajarkan hal-hal seperti ini. Dalam kitab Rasyahat Ainul Hayah, ini kitabnya Tarekat Naqsyabandiyah, halaman 139, disebutkan hendaknya seorang murid itu mengarah kepada kejahilan. Dan hendaknya ketika sholat dia berniat seperti ini. Aku menyembah Allah yang tidak aku kenali. Kemudian Allahu Akbar. Jadi dia berupaya menjauhkan diri dari wahyu, tidak kenal Allah. Dalam kitab Tanwirul Qulub disebutkan bahwa semakin ibadah, bahwa semakin kita beribadah maka akan diangkat derajatnya hingga akhirnya menyatu dengan Tuhan dan mencapai derajat fana. Jika sudah sampai derajat fana, maka silahkan jadi apa saja karena tidak ada lagi dosa. Maka tidak ada lagi dosa. Dalam kitab Sabrul Asrar fi Madarijil Akhyar halaman 83 disebutkan, dan hakikatnya bahwa Allah adalah yang menyembah dan Allah adalah yang disembah. Allah yang menyembah, Allah menyembah siapa? Allah yang disembah. Iya memang Allah yang disembah. Makanya dalam beberapa kitabnya Ibnu Arabi itu berkata begini. Ibnu Arabi itu syekhnya mereka. Ar-Rabbu abdun wal abdu rabbun. Faya laita syi'ri famanil mukallaf. Rabb adalah hamba dan hamba adalah Rabb. Oh aduhai. Lalu siapa yang punya beban hukum untuk melakukan kewajiban? Jadi keyakinannya dia kepada Allah itu. Jadi makhluk itu dianggap representasi dari Tuhan atau belahan dari Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Ini tauhid macam apa kita digiring seperti ini? Percuma kita diajak untuk mensucikan diri kemudian diajak untuk meyakini hal-hal seperti ini. Nah, berkata dalam kitab Tanwirul Qulub disebutkan, berkata sebagian masyayikh bahwa Allah memerintahkan di setiap kubur, Allah memerintahkan di setiap makam seorang wali itu seorang malaikat yang memenuhi hajat-hajat. Terkadang wali itu keluar dari kuburnya, ia sendiri yang memenuhi hajat orang-orang. Jadi walinya hidup lagi memenuhi hajat. Mendengar langsung kalamullah itu mereka mengakui bisa mendengar langsung kalamullah. Salah seorang mengucap salam kepada Baha Syah Naqsyaband, Muhammad Bahauddin Syah Naqsyaband ini pendiri tarekat Naqsyabandiyah. Dan dia tidak menjawab. Setelahnya dia minta maaf dan mengatakan, maaf tadi saya sedang sibuk mendengar langsung kalamullah. Sibuk mendengar langsung kalamullah. Muridnya namanya Ahmad Al-Faruqi As-Sarhandi mengatakan dia sering dimi'rajkan ke atas arsy. Jadi dia sering main ke arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya begini. Ini kata mereka ya, bukan kata saya. Dalam kitab Maktubatul Imam Ar-Rabbani halaman 144 dia berkata begini. Jika kalian belum sampai hingga sampai batasan gila, maka tidak akan sampai batas Islam. Jadi kita tuh diajak untuk jadi apa? Edan. Makanya Imam Syafi'i berkata begini. Jikalau ada seseorang menjadi sufi di awal hari, ini riwayatnya sahih, yang meriwayatkan Yunus bin Abdul A'la, muridnya Imam Syafi'i. Dinukil juga oleh Imam Ibnu Jauzi, Abdul Faraj Ibnu Jauzi dalam kitabnya. Dia berkata begini, jika ada seseorang menjadi sufi di awal hari, tidaklah tiba waktu zuhur kecuali dia pasti sudah menjadi bodoh atau dungu. Ia juga meriwayatkan bahwa Imam Syafi'i berkata, tidaklah ada seseorang melazimi kesufian selama 40 hari dan akalnya pasti tidak akan kembali lagi selama-lamanya. Seperti keinginan mereka, jadi gila dulu. Ini
Sebagian tarekat sufi seperti ini. Anda akan diajak untuk tazkiyatun nafs awalnya, kemudian digiring sehingga tauhidnya menjadi pudar dari hati kita. Kita ini mau nyembah siapa? Minta sama imam fulan. Kenapa enggak minta langsung sama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah Maha dekat. Kenapa jauh-jauh pergi ke makam wali untuk doa kepada minta kepada si walinya itu? Mintanya harusnya sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah konsep tauhid yang saat ini pudar di sebagian kalangan. Maka Mu'adz bin Jabal, tidak heran kenapa Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal berpesan bahwa pertama kali yang kamu sampaikan, yang kamu ajakkan adalah menyembah Allah semata dan tidak berbuat syirik. Kalau mereka mentaatimu, beritahu mereka bahwa Allah mewajibkan setiap hari sehari semalam 5 salat. Kalau mereka mentaatimu, beritahu bahwa Allah mewajibkan membayar zakat yang diambil dari orang kaya dan dikembalikan kepada orang miskin. Jadi nomor 1 yang paling utama adalah tauhid. Ada salat 5 waktu tapi minta sama selain Allah percuma salatnya.